umat Islam itu wajib punya wakil. Aku ketua Majelis Ulama Muslim tadi minta dengan sangat sungguh-sungguh, minta dari hati ke hati supaya kita bersatu bersama. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak Haji Bambang jadi selaku senator kita bisa hadir di tempat di hadapan kita. Dia akan menyampaikan banyak hal. Manfaat beliau itu luar biasa Bapak dan Saudara. Di Singaraja ini, kalau saya masuk, penduduk Singaraja ini kan hampir sekitar 600 ribuan, dan itu 10%-nya Muslim. 10%-nya Muslim ini hampir mirip-mirip sesungguhnya ketika saya masuk ke Thailand, baik sebelum saya menjadi pejabat sebagai masyarakat biasa di sana maupun hari ini sebagai pejabat yang itu kami sudah 3 kali ke sana. Di Thailand itu masjid, musola, tempat-tempat ibadah demikian maju. Moving forward-nya jelas. Jumlah umat Islamnya di sana bahkan tidak sampai 10%. Kalau kita mencari makanan halal, hal-hal yang sangat mustahil itu sentra-sentra kuliner yang itu pusat halal food center luar biasa ramai. Orang mau duduk aja harus antri. Karena memang orang Islam itu kalau berdagang itu membuka usaha itu pertama bersih, clean, jelas. Syarat utama harga tidak mungkin dia tembak. Iya biasanya kalau lapar itu ditembak harganya. Ada apa namanya? Ngemplang ya namanya. Tidak mungkin itu orang Islam seperti itu. Yang kedua, dia tidak mau cari profit banyak-banyak. Penyajiannya keramah tamahannya, subhanallah. Apalagi restoran yang dikelola secara personal, bagus-bagus. Pertama, trennya kalangan cerdik pandai, jadi banyak yang kalangan akademisi yang masih Islam hari ini kita ya. Saya ada foto-fotonya, kegiatannya ada. Jadi orang-orang middle up pendidikannya, di pendidikannya bagus-bagus, orang Thailand masuk Islam. Padahal di sana ada 16 jenis kelamin. Itu dia jaga bapak ke Pattaya, bapak bisa ketemu semua itu. 16 jenis kelamin kan malu-malu. Kok bisa 6 jenis kelamin ya bapak tambah sendiri lah. Ini karena di masjid daerah saya terlalu muda. Ini ya pak ya, middle up, anak-anak muda. Saya kaget kenapa anak-anak muda yang pendidikannya bagus justru masuk Islam. Yang kedua, karena pendidikannya bagus, rata-rata ekonominya juga middle up juga. Mereka kalangan yang secara ekonomi itu di tengah-tengah masyarakat, kaum menengah ke atas. Yang mengagetkan kami adalah anak-anak muda. Usianya rata-rata di atas 30, di bawah 40 yang masuk Islam. Saya jadi penasaran kenapa mereka, kami berkumpul di Islamic Center, jumlahnya dengan bapak yang ada di sini jauh lebih banyak di sana. Saya tadi kumpulkan mualaf semua. Kenapa tertarik kepada Islam? Di tengah-tengah kemaksiatan yang luar biasa. Kemudian saya tanya majelis ulamanya, ketemu tokoh-tokoh masyarakatnya, dia bilang, Pak Yai, panggil saya Pak Yai, padahal bukan Yai saya. Dia bisa bahasa Indonesia. Kami ini menerapkan sistem sebagaimana pemikiran tokoh-tokoh
kita yang bisa menaklukkan Persia, menaklukkan Bizantium, dan itu orang-orang masjid. Bapak kalau buka di Google, Usama bin Zaid, panglima paling muda sekali, orang miskin yatim, sampai dia ikut hidupnya belajar saja di masjid sehingga disebut ahli suffah. Usama bin Zaid, dia orang yang paling muda diangkat menjadi panglima perang untuk membuka Bizantium oleh Rasul. Usianya 18 tahun dan sekali. Kalau anak sekarang 18 tahun itu tidak pulang malam aja dicari orang tua. Mana ini? Sudah dari 10 tak pulang malam. Betul nggak? Ini 18 tahun sudah dipilih oleh Rasulullah menjadi panglima perang Persia. Apa rahasia dari dua panglima ini, bapak-bapak dan saudara sekalian, sesama marbot? Di tengah semua kesulitan kita di Bali, termasuk di Buleleng, ada satu yang bisa kita ambil. Orang yang pandai itu, dia disebut pandai karena dia bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini berguna, ini tidak berguna. Itu disebut pandai. Tapi sesungguhnya itu sangat jauh dari memadai untuk jadi pemimpin. Seorang pemimpin, seorang tokoh panutan umat, seorang maker decision, dia punya satu kelebihan yang harus dan wajib dimiliki, yaitu bisa mengambil di antara dua keburukan, di situ ada satu kebaikan. Siapapun dia harus bisa mengambil kebaikan di antara dua keburukan. Kira-kira mananya kalimat ini kan ya? Mengambil kebaikan di antara dua keburukan. Banyak Pak, Bapak nanti cermati kalimat ini. Bagaimana caranya mengambil kebaikan di antara dua keburukan, dan tentu tidak melanggar aturan agama. Di Bangkok itu ada lebih dari 230 kota Bangkok aja, itu 230-an masjid di kota Bangkok aja. Itu satu masjid punya program 1 tahun harus bisa menghasilkan 1 dokter. Dibiayai dari kota infak masjid, dari jamaah masjid. Kalau kita berpikir terus fisik, betul apa betul? Coba. Sehingga kalau mau cari tenaga medis, penanganannya secara Islam, dokter di Thailand banyak yang Muslim. Baru di sini sampai jenderal bintang 4 pun banyak yang Muslim. Makanya di Thailand itu umat Islam dapat jatah sebagaimana warga yang lain dari uang APBN kalau bisa. Kira-kira kepengen nggak seperti itu kita di sini? Kepengen Pak? Kepengen ya? Kepengen seperti Thailand? Bagaimana majunya seperti itu, dan tidak ada namanya kesulitan mencari pekerjaan. Kan persoalannya kita di masjid, ahli-ahli masjid ternyata punya anak sekolah susah, mahal, begitu keluar sekolah dari pekerjaan juga susah. Betul nggak Pak? Kira-kira di mana ya solusinya Islam memberi solusinya? Itu kan begitu pertanyaan. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Karena selama ini jamaah kita itu ngajak orang berjamaah itu hanya jalan berjamaah itu simbolik dan ritual. Ini yang kita sampai sama. Walaupun sesungguhnya ini kritik bagi kami sendiri. Baru sebatas ritual dan simbolik, belum berjamaah dalam bentuk-bentuk yang implementatif. Di luar masjid tidak bisa jamaah, di dalam masjid bisa jamaah. Kan lucu. Betul ya Pak? Ini yang Pak, secara politik mereka kuat, punya anggota parlemen, karena dia pejabat negara ketemu dengan seluruh anggota parlemen. Dan di sana tidak ada orang memakai nama-nama ormas. Sudah ada
kecil pakai nama ormas, kecil lagi. Bisa dibayangkan. Saya setelah melihat Thailand, saya mencoba ke negeri yang lain, Sri Lanka. Sri Lanka itu 10% penduduknya Muslim, sama dengan Bule. Bahkan yang membawa dan mendakwakan Islam ke sana pun orang Indonesia, Syekh Al-Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari dari Bugis, Syekh Yusuf Al-Makassari. 10% ini 6%-nya penduduk asli Sri Lanka yang berislam, 4%-nya pendatang. Tetapi yang hebat adalah bersatunya umat Islam. Sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan minoritas itu, biasanya orang minoritas itu kan sedikit itu kan harusnya lebih bersatu. Itu sunatullahnya begitu. Sudah minoritas masalahnya berpecah belah itu kan menyalahi sunnatullah, karena minoritas dimanapun itu sunnahnya bersatu, karena merasa ada ancaman dari luar yang sewaktu-waktu akan datang. Sehingga kalau tidak bersatu, maka ancaman itu akan betul-betul hadir dan kita akan musnah. Sri Lanka yang 10% itu Pak, bersatu dalam ekonomi, bukan hanya berjamaah di masjid. Kalau Bapak ke Sri Lanka ini, transportasi terbaik dimiliki umat Islam, hotel-hotel terbaik dimiliki umat Islam. Saya insya Allah tanggal bulan habis hari raya saya rencananya diberangkatkan ke Laos. Saya mau lihat di sana. Saya sebagai anggota Badan Kerjasama Parlemen sehingga harus melihat. Saya bermimpi kapan ya Islam kita seperti ini, kok kita terus berpecah belah, sulitnya mempersatukan umat Islam. Bapak dan saudara sekalian, satu hal yang menjadi doa kami dan menjadi kekhawatiran yang luar biasa sampai hari ini, yang hal ini diajarkan di akademi militer, diajarkan di semua tempat pelatihan militer di dunia. Apa itu? Bagaimana cara menghancurkan suatu bangsa atau suatu kaum. Ada 3 cara untuk menghancurkan suatu bangsa atau suatu kaum. Dan ini sebagai pengurus masjid harusnya. Yang pertama, kuasai media. Kuasai media. Bapak, bahasa komunikasi, teori komunikasi, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dikerjakan berulang-ulang akan menjadi sifat. Sifat yang dikerjakan berulang-ulang akan menjadi adat. Adat yang dikerjakan berulang-ulang akan menjadi budaya. Maka jangan heran kalau baginda Nabi mengajarkan sholat waktu, kita ajarkan berulang-ulang supaya menjadi budaya. Sampai nanti malakul maut mencabut nyawa kita pun itu budaya kita. Kalimat terakhirnya tetap la ilaha illallah, kebiasaan sujud, kebiasaan rukuk. Media sudah dikuasai. Hal-hal yang sesungguhnya tidak patut karena berulang-ulang masuk pikiran kita, akhirnya menjadi patut. Betul apa betul? Bahkan yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Bahkan sekarang banyak orang salah kemudian cari pembenaran, yang disebut dengan disruption era disrupsi. Ini orang kecil harus pahami.
dengan cari macam-macam dia kembali kepada Quran. Ini naudzubillah. Tadi kalau kita membaca surat Al-Imran sampai dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hak qoti hanya satu ayat yang pesannya kalau kalian bertakwa itu harus bertakwa sepenuh jiwa, jangan setengah-setengah, sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak boleh setengah-setengah. Itu kalau kalian mau bertakwa. Baru pesannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berisma hanya kepada Allah. Berisma itu kalau ulama tafsir mentadaburi, satu ujung talinya kita pegang dan satu ujungnya lagi bertemu dengan Allah. Berisma. Dan sekarang kita kadang-kadang mengandalkan ro'yu kita, bahkan kita keluar dari rumah besar kita. Hari ini kira-kira yang menjadi rumah besar umat Islam itu apa sih? Saya mau tanya, ayo dijawab. Yang menjadi rumah besar umat Islam itu apa sekarang hari ini? Supaya bisa mempersatukan. Siapa Pak? Siapa? MUI. Jawab. Yang menjadi rumah besar umat Islam apa? Majelis Ulama Indonesia. Tegas Pak. Yang menjadi rumah besar umat Islam apa Pak? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia ini sebagai rumah besar kita kemudian sudah kehilangan di bawahnya, dibuat menjadi downgrade oleh media, bahkan ada kabar-kabar mau dibubarkan. MUI urusannya apa, ikut campur tangan. Hancur kita. Bahkan kalimat apa tiba-tiba menyatakan fatwa MUI tidak mengikat, kurang ajar. Ini mendowngrade betul itu. Tidak boleh menyatakan kalimat-kalimat dan orang penting fatwa MUI tidak mengikat. Memang tidak ada pengaruhnya kepada hukum positif, tapi perlu diketahui fatwa MUI itu mengikat kepada umat Islam, menjadi rujukan umat Islam. Kalau nanti fatwanya yang diikuti fatwa ormas, bubar gak Indonesia umat Islam? Bubar gak? Hidayatullah sendiri, Persis sendiri, Al-Irsad sendiri, Nahdlatul Ulama sendiri, Al-Wasliyah sendiri, NU sendiri, Muhammadiyah sendiri. Bubar tidak? Ini yang kadang-kadang kita tidak berpikir di sini. Oh, ternyata hasilnya di sini. Makanya orang kita itu mendirikan Majelis Ulama sebagai rumah besarnya umat Islam supaya ini menjadi contoh bagi umat Islam bersatu dan disatukan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Berpecah belah itu kejahatan. Ini maknanya berisma, berpegang pada tali agama Allah, jangan berpecah belah. Kuasai media. Otak Anda yang tidak paham dengan media, apalagi disruption akan teracuni semua. Makanya Rasul itu menyampaikan, taraktu fikum amrin lan tadillu abada in tamassaktum bihi semua. Quran, hadis, tentu dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah seperti ini, clear, media, kuasai media, orang masjid harus paham media. Apalagi kalau medianya hanya sumbernya caci maki, berita sana kemari, kita diajarkan Quran fatabayyan, tapi kita tidak pernah fatabayyan. Betul nggak? Sejarah, dan itu kita baca berulang-ulang supaya sejarah ini tidak dibelokkan. Kalau mau menguasai masjid ini gampang, sejarahnya dibelokkan, siapa pendirinya, siapa pengurus-pengurusnya, sesuatu-semuanya diatur-atur. Setelah diatur-atur dirubah lama-lama hilang, diganti dengan yang baru. Betul apa betul? Itu contoh kecil.
dikuasai sejarahnya supaya bisa dibelokkan. Ini yang harus waspada. Dan yang ketiga, arahkan agamanya. Ini yang diajarkan di akademi militer. 3 cara untuk menghancurkan suatu peradaban dan masih suatu bangsa. Yang terakhir, arahkan agamanya. Masjid menjadi salah satu benteng supaya agama tidak diarah-arahkan menurut selera para penguasa. Bayangin kalau masjid ini kemudian bisa atur seperti itu, kayak apa bahaya? Betul, betul. Jadi maka Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, beliau mengutip hadis yang masyhur, dan ini menjadi kekhawatiran kami. Idza abamat umatid dunya nusia min haibatil Islam. Ketika umatku hidupnya orientasinya hanya dunia, jabatan, kekuasaan, harta, wanita, habis kita. Dicabut kehebatan kita. Wa idza taraktil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi. Dan kita kalau sudah orientasi hidupnya hanya mengurus kelompok kita, kepentingan kita, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, melupakan semuanya, kita diharamkan berkat wahyu. Sampai dilanjutkan, wa idza tasabbat ummati, ketika kita sibuk sakotot min ilillah, sibuk mengurusi kelompok kita, sibuk mengurusi ormas kita, bahkan sibuk saling mencaci, saling caci. Masya Allah. Ini Pak, hadis ini itu diungkap dan ditulis oleh Dr. Insan Marjid Al-Hilali. Dia meneliti kenapa bangsa yang paling beradab dihancurkan oleh bangsa yang paling beradab. Mau bangsa yang paling beradab dihancurkan oleh bangsa yang paling biadab. Islam 711 tahun masa itu sampai 1492 itu menguasai seluruh 2/3 dunia dikuasai Islam. Kekuasaannya luar biasa, mulai dari semenanjung Afrika sampai negeri Maghrib Afrika Utara. Jadi kalau ke Maghrib Afrika Utara itu kalau naik lewat laut ke Amerika itu tinggal 2 jam. Kalau dari Mesir ke Maroko itu naik pesawat 4 jam lagi karena kami sudah sampai sana. Maroko, Afrika Utara inilah pertama Sultan Muhammad Al-Fatih masuk dari Maroko, Afrika Utara, kemudian sampai ke Spanyol, Andalusia, semuanya takluk kepada Islam. Kalau lewat Turki itu Sultan Muhammad Al-Fatih dari Torik bin Ziyad, Torik bin Ziyad dari Turki masuk ke Bosnia, Yugoslavia, di situ ada Belanda, ada Inggris masuk ke sana. Kami sudah sampai ke Bosnia, sampai saya melihat jejak-jejak itu, benteng-bentengnya ada, senjatanya ada, teknologinya saat itu ada. Luar biasa Islam sesungguhnya. Umat Islam itu wajib punya wakil. Kalau tidak punya wakil, maka ruang-ruang publik yang harusnya itu menjadi ruang publik, maka ruang itu akan menjadi ruang privasi. Ya, sehingga aja misalnya harus punya DPRD tingkat 2 sebanyak-banyak. Harus, sebagaimana Rasulullah di masjid mencetak Usama bin Zaid. Salah satu masalah di antara sekian banyak masalah umat Islam di Bali adalah pertama adalah masalah perwakilan.
kita ini di Provinsi Bali jumlahnya tidak kurang dari 12%, tetapi kita tidak punya wakil, terutama di Provinsi Bali tidak punya wakil. Kita ini masjidnya banyak, musholanya banyak, tapi kemudian tidak punya perwakilan. Saya selaku ketua Majelis Ulama Provinsi Bali minta dengan sangat sungguh-sungguh, minta dari hati ke hati supaya kita bersatu bersama. Jangan kita terpecah belah lapor jelas, kita jangan pecah. Banyak teman-teman dari Jakarta yang menyampaikan begini, Bali ini umat Islamnya kita sadari memang tidak banyak, boleh dikatakan bahasa sananya minoritas. Ini harus bersatu. Kalau ini tidak bersatu, apalagi mudah terpecah, maka terus terang saya sebagai Majelis Ulama merasa sedih, merasa prihatin. Kenapa tidak bisa bersatu? Para bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak ada cara lain kecuali bersatu, kebersamaan, dan kita menyamakan langkah. Ini adalah salah satu contoh yang kita mudah dipecah belah. Belum lama ini di Jembrana, Kabupaten Jembrana, ada yang namanya Desa Baru-Baru, ada namanya Desa Candi Kusuma. Umat Islam di situ mayoritas, dan selama ini kepala desanya adalah orang Islam. Tetapi kemarin para bapak dan saudara-saudara sekalian, umat Islam calonnya 2. Jadi masing-masing desa itu calonnya 2 yang memang dipancing. Kita sekarang banyak yang mancing. Bagaimana supaya kita tidak bersatu? 2 desa tadi, para bapak dan saudara-saudara sekalian, yang terjadi sekarang adalah bahwa selama ini kepala desanya adalah umat Islam, tapi berbalik, kepala desanya umat Hindu, walaupun di situ umat Islam mayoritas. Ini menunjukkan kepada kita sekarang bahwa kita harus makin cerdas. Ketika ada upaya-upaya untuk memecah belah kita, maka ini termasuk kami sampaikan dengan sungguh-sungguh ke Majelis Ulama tingkat kecamatan, pengurus masjid, dan lain-lainnya. Bagaimana supaya kita peka terhadap masalah. Tentu ini menjadi program yang sesungguhnya sudah terjadwal, dan ini bukan hanya ke Buleleng tapi ke seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Tujuannya satu, terutama menjelang Ramadan. Pertama, mencerahkan masyarakat tentang kita merefresh tentang fungsi dan peran masjid, terutama bagaimana bisa memakmurkan dan dimakmurkan sebagaimana tagline yang memang itu diusung oleh Dewan Masjid.
Yang kedua, tentu MUI juga punya maksud tersendiri, yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat, kemudian sampai pada titik tertingginya adalah bagaimana cara beragama yang benar sehingga itu sesuai dengan tuntunan Islam, terutama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti itu. Alhamdulillah selama ini yang memang itu diikuti oleh para tokoh masyarakat, ketua-ketua takmir, kemudian ada beberapa jamaah yang memang itu dipilih dan terpilih, mereka sangat antusiasme begitu tinggi sehingga itu bisa dilihat tentang kehadiran mereka, pertanyaan mereka, bahkan respon mereka. Dan ini tentu harus terus dilakukan, dibina, kemudian program ini bisa berkelanjutan sehingga goalsnya adalah bagaimana menjadi manusia yang baik, menjadi bangsa yang baik, bahkan bagian dari komponen terpenting bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin.